Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi ayyusalla alaihi. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang telah beriman, janganlah sampai melalaikan kamu harta dan anak-anakmu untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah kamu dapat terlalai oleh itu, maka kamu akan termasuk orang yang sangat merugi. Tiga hal yang melalaikan, melenakan, dan meninabobokkan kehidupan manusia. Mari kita simak apa yang telah diungkapkan oleh kibarus sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berucap, kam min mustadrajin bin ni'mati alaih. Ini yang pertama. Betapa banyaknya manusia yang dihukum secara beransur-ansur melalui kesenangan dan kemewahan hidup yang diberikan kepadanya. Wa kam min maftunin bisana'i alaihi. Ini yang kedua. Berapa banyaknya pula manusia yang dapat cobaan, ujian berat melalui pujian orang kepadanya. Cucu Pak Loyang hidung dipuji orang. Terakhir yang ketiga, wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Berapa banyaknya pula orang yang terperdaya oleh karena kelemahan dan aibnya disembunyikan oleh Allah. Kok tahu orang banyak sapu gitu? Awak aku kan topiang sesuatu. Kok tahu orang siawak sebenarnya? Tidak ada orang. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tengok apa yang dimaksudkan oleh ungkapan itu. Yang pertama, kita perlu mengenal istidrak, perangkap nikmat. Bahasa Minangkabau, paragih berang. Paragih berang ko banyak daripada paragih elok-elok. Contoh,
Kita pulang dari pasar membeli pisang sesisir, beli pisang sesikit, pisang tapi patah, neranun nerancak tu masa. Di laman di songsongnya dek cucu, deh angku beli pisang rancak angku. Le boleh minta cik angku, bapilihan dek gaya tu yang paling ketek di ujung sikit. Dan paling kini so kalau di tengah-tengah mengasan kau nyawa kedatang tamu di rumah kadisubuhkan kau ketemu buat pilihan yang paling ketek pitu tu di ujung sekali dia genlah makanlah bukan main nikmatnya cucu tadi melahap pemberian kakeknya yang dengan sukarela dan senang hati itu. Lu sampai naik ke rumah, tiba kakak apa aja tadi. Indahnya minta ke dok angku kau. Tanya minta ke kakek. Honde kakek beli pisang lalu disakahnya di tengah-tengah tu dua. Di tengah sikit itu takannya. Kon tu awak kemayang ku ayon tu ang mana masungkal dia ang sadoa atunya pergi bedang apa. Tu ni pergi bedang tu. Memang banyak dapat kaya adik tadi tapi bela elok atau kakak aku tadi itu contohnya Pak orang yang taat dan konsisten menjalankan agama seketik zakinya Pak tidak kayu tapi nikmat berkah tapi orang yang makan masak mata tu Pak dah habis 7 keturunan. Ini logika sederhana. Bapak Ibu sidang jemaah dimuliakan Allah, istidrak merupakan bentuk tipu daya dari Yang Maha Kuasa yang diberikannya kepada seseorang yang sering melalaikan perintah Allah, yang sering terledor berbuat dosa, sehingga orang yang bersangkutan tidak merasa basuhnya berdosa karena rezeki murah je bagale mangale balabo tari je jadi anggota tapi lihat tari saya duduk tari je padahal maling sekerajo. Kini dah orang kenek macam tu. Abi negara ikan bi menunggu orang tua le semua. Istirahat itu terjadi bisa merupakan harta, bisa merupakan pangkat jabatan. Ada tu kayun tarui pangkat jabatan naik tarui duduk tarui. Kalau orang bisa memahami seperti itu Pak, tidak terlalu nasi itu, tidak termakan makanan. Ketahu seberang Tuhan bagi. Tapi dasar aku kini banyak mati rasa. Orang mati rasa, sama aja anak-anak tadi. Anak-anak tu tidak mengerti basuh tabalia. Itu kan basuh tabalia tu. Bukan langkunya magian pisang tu kayak nyuka sadonya tu Pak. Perang itu Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang hadir. Jadi bisa berbentuk apa saja istirahat itu. Yang penting kita sikapi dengan cerdas. Lasa malih ko dan beribadah. Lasa banyak ko masih dikerajukan. Tuhan melebih-lebihan bagi Tuhan. Itu tidak dipikiran. Tidak merasa didiridai Tuhan, merasa disanangi Tuhan, tidak begitu. Apa kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 182-83? Walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka beransur-ansur menuju kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Kemudian nanti setelah mereka puas, merasa senang, merasa gembira, menikmati harta yang dimarahi itu, akan kami ambil secara tiba-tiba. Ketika itulah mereka meluluang, membana, meminta ampun pada Allah SWT. Penyesalan yang terlambat. Yang namanya menyasar, kok memang terlambat Pak. Kalau dulu tidak menyasar, mau berpikir, mau kalau dulu. Banyak orang yang terjebak dalam istidrak karena mereka merasa bahwa kenikmatan yang didapatnya itu betul-betul wajar, lumrah cara kini. Tu alalai ketika oleh duduk apanya. Muntan tu dapat buat sekali lesuk lain. Ya tak? Ketika oleh bagi kau dikunyah narawan kau. Ya. Itu bentuk istidrak sebab. Istidrak itu dapat membuat manusia lupa kepada Allah dan bahkan merasa tidak membutuhkan Allah. Pada mulanya melalaikan kewajiban-kewajiban. Lama-kelamaan meninggalkan kewajiban itu sama sekali. Contoh klasiknya kok salabah. Itu contoh klasiknya. Tapi ada orang mengaji terang ada mengajian kisah salabah itu bohong. Enggak ada itu. Masa adalah sahabat Nabi itu kayak itu. Mengapa sahabat Nabi anak Nabi sila itu yang dolaku. Itu nama bunuhan tuduh pada dia dan anak Nabi itu. Padahal kalau dia membaca surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 75 sampai 78 ada telah dijelaskan di situ asbabun nuzulnya mengenai masalah salabah itu kan. Salabah itu pada mulanya rajin ketika bansai, ketika kere, salai kainnya berganti jubini masmayang. Tidak pernah tinggal sebayangnya maaf. Tapi ketika tegak tali layang-layang, wah baru. Awak kau bertingkah kan tak ketika kurang. Kecil apa perselingkuhan tu tibunya ketika bansai. Tak ada orang bansai selingkuh dah bang. Tak ada orang. Namanya sekretarisnya tu tak orang bansai dah bang. Tak. Dia yang mendekatkan kita sebenarnya kepada Tuhan bukan kemewahan, tapi adalah kesusahan, penderitaan. Itu maka orang sufi mengajian nikmati sakitmu. Itu tidak masuk ada waktu. Masa sakit dinikmati, bahala menikmati sakit. Rupanya ada hadisnya itu jelaskan. Tidak buat-buat orang sufi itu. Karena amal ibadah yang kita lakukan ketika situasi kita sedang tidak menguntungkan, itu nilai pahalanya beda dengan ketika kita sedang lapang, ketika sedang mewah. Sayang guru manasik haji jong umrah tidak menyampaikan hadis itu kau jong di kariknya. Siapa yang sholat di masjidku kata Nabi, 1 kali sholat itu nilainya sama dengan 1000 kali sholat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Tapi siapa yang sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali ketimbang masjid-masjid lain. Guru menasik sehingga itu saya baca bang aku dah taruh yang kau juang bisnis. Tak jadi orang pergi ke Makkah, tak jadi orang umrah, siko sebenarnya lain. Semua kadang siko palau udah sinan. Kapan itu? As-salatu fi ardir ribat ka'alfi alfi. Salat ketika waktu
situasi yang tidak menguntungkan, entah sedang sakit, entah sedang dapat cobaan, itu nilainya satu kali salat 1.000.000 kali pada salat ketika yang lewat. Kenapa tidak hebat? 1.000.000. Oleh sebab itu, bertambah sakit, bertambah susah, wandaknya bertambah rajin beribadah. Itu makanya Ibnu Taimiyah mengecilkan kalau tidak turun musibah, kalau tidak ada sakit, manusia akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan bangkrut. Bab itu ibadah biasa kan hari alang pada seketika lanjak tek elok segini pahalanya. Masa yang 27 kali lipat. Tapi cuba sakit 1.000.000 Pak. Jadi nikmat itu sakit. Apalagi kalau kita baca sebaliknya, ada sesuatu dosa yang dilakukan oleh anak Adam, kata Nabi, yang tidak bisa dihapus, diampuni dengan melalui ibadah apapun, kecuali dengan kesulitan hidup. Masya Allah, ketika itu kere itu nikmat, karena melalui itu dosanya terampuni. Kaum muslimin sedang jemaah yang hadir, yang lanjut kejudaannya hadis itu ujungnya rak'ataini fi jawfil laili aksar minhu. 2 rakaat yang sempat kamu tunaikan di penghujung malam itu jauh lebih tinggi nilainya daripada semuanya. Tidak baca orang tu dapat. Yang 2 tadi seterusnya nak ke Makkah orang barawi dan semua muat dia kuarta. Ya tak? Jadi ini saya bukakan kepada kita semua agar kita menyikapi hidup ini dengan baik. Ada teman bercerita, pai membesuk kawan sakit di rumah sakit, tatanyon sembahyang apa menyasar dan menanyonyo kejakan bak tu kena kalase dan dapat kata ndak bakarambi dan dapat bak kejapan sembahyang apa kalau kaiku penangguangan sakit sembahyang aja lah je. Masya Allah, kok matilah dalam sakit kayak itu mati awak tu. Itu yang kandik tak tahu diubi, akagan buang di selusuannya. Awak cadik tapi tak pandai mengaji, orang buntiang dan nikah. Bapak Ibu sidang jemaah yang muliakan Allah. Istidrat melenakan, membuat orang lupa akan hakikat hidup yang sesungguhnya. Ya. Hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termagu dalam penyesalan yang sangat panjang. Penyesalan yang terlambat, yang tidak ada gunanya lagi. Jadi istidrat adalah jebakan kenikmatan yang membinasakan, yang perlu kita waspadai. Lalu kalau kita sudah tahu penyakit ini, bagaimana terapinya? Atau kalau wala dinggoinyo au BE. Ini tak penyakit. So kau dapat setiap penyakit kau ada BE. Hujjatul Islam menulis dalam buku fenomenalnya Ihya Ulumuddin itu obatnya istidrak tu kata beliau ada beberapa poin ini. Ambo simpulkan jadi 6 poin sejauh B. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita telah dapat dengan bertambah giat beramal saleh, bukan justru melenakan kita. Dipuji orang awak, jangan di stop sampai awak sepujian tu, tapi sampaikan kepada Allah. Lah naik anak numpak ni pak, alhamdulillah. Jentakan yang diajar orang di TV RI itu.
dipuji orang anaknya, dirancaknya nak apa-apa, siapa dulu bapaknya. Ya itu ego tuh Pak. Siapa? Ya dah. Nah, itu yang pertama. Syukur itu punya 3 rukun. Pertama, kita akui bahwa perolehan yang kita dapat itu bukan karena kelihayan kita, bukan karena kepiawaian kita, tapi benar-benar murni karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui itu dalam hati kita. Kemudian diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, ini menentukan apa itu? Gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kehendak orang yang memberikan kepada kita. Contoh sederhananya, ketika kita diberi orang kopiah, dicarinya kopiah Ustaz kalau bentuk bulu tupai. Nah, ibunya orang kari raya besok dibalikin kopiah BK yang baru. Kecil Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak, ada perhatian Pak kamu. Kalau nyesorong kan ke kapalonya kopiah tadi Pak, tidak tanggung gadangnya ti orang yang bersedekah tidak Pak. Alhamdulillah, lagi pada soalnya sedekah. Tapi kalau dia doa nampak dan bagi kopiah tadi disorong kopiah tadi ke kaki, tak agati. Disorong ke kaki. Banyak orang seperti itu sekarang dalam pergunakan nikmat Allah. Di akhir sakit Tuhan judi online. Kita tidak habis pikir Pak, Indonesia umat Islam terbesar di dunia, terbesar pula judi online-nya. Keliru. Berapapun Anda kita baca alhamdulillah, berapapun zikir kita, berapapun apa, habis itu semua. Karena yang terakhir rukun yang ketiga itu menentukan diterima dan tidaknya yang pertama dan kedua. Berikutnya, menjauhi segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Nah, menarung kaki indak batu gadang dapat enggak. Tapi kerikil kecil tapi fatal akibatnya. Jangan menganggap enteng dosa. Yang ketiga, berdoa agar terhindar dari istidrak itu. Mohon kepada Allah agar kita diberi daya, upaya untuk bisa menjauhkan diri dari dosa itu. Kemudian yang seterusnya, mencari rezeki dengan qanaah, bukan dengan tama'ah. Tama'ah itu tamak, qanaah itu kana, itu jauh bedanya Pak. Orang tamak mencari rezeki karena dia beranggap apa yang dimilikinya belum cukup, masih kurang. Kurang pun tidak pernah tercukupi. Tapi kalau orang qanaah mencari rezeki, dia bukan menganggap yang ada padanya masih tidak cukup, masih kurang, tapi dia menjalankan perintah Allah. Karena bakure itu disuruh di Tuhan. Di setiap perintah Allah itu kita lakukan, itu namanya ibadah. Makanya orang yang melakukan bakure mencari rezeki dengan qanaah, dia sudah menerima hasilnya dulu. Hasilnya dulu pahala. Bekol-bekolnya lakan Nikodem Bapak. Sekitulah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.